La mendesah dalam hati, tak berdaya. Benar saja, masalah demi masalah datang silih berganti setelah La pamer. Karena memang begitu. Chen Ping mengangguk, senyum tak berdaya tersungging di wajahnya. Kalau begitu aku akan merepotkan Master Sekte Ling selama beberapa hari. Haha, bagus. Rekan Daus Chen memang orang yang bijaksana. Ling Yunzi tersenyum dan menghela napas lega. Dia memang dipenuhi rasa ingin tahu dan khawatir terhadap Chen Ping, tetapi dia juga benar-benar ingin mendapatkan informasi tentang Soul Devourer dari Chen Ping. Kemunculan kembali iblis yang menyebabkan keresahan di 9 surga dan alam yang lebih tinggi 10.000 tahun lalu adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikannya. Bersihkan medan perang, obati yang terluka, dan kembali ke klan kita. Ling Yunzi memberi perintah, lalu memberi isyarat pada Chen Ping, rekan Taois Chen, silakan ikuti saya. Chen Ping mengangguk, melirik sekali lagi ke arah sekte 10.000 binatang, sedikit kegelisahan merayapi hatinya. Namun saat ini, mereka hanya bisa mengesampingkan hal itu dan mengikuti Ling Yunzi, berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menuju ke sekte pedang Suantian di pegunungan 10.000 pedang. Sementara itu, di jalan yang mengarah dari Crimson Bloodlines menuju markas besar Myriad Souls Demon Sect, suasana menjadi sangat tegang saat pasukan sekte setan 10.000 jiwa yang kalah mundur. Mereka datang dengan momentum yang luar biasa, tetapi kembali seperti anjing liar. Lebih penting lagi, pemimpin sekte, Soul Fin, benar-benar ditampar di depan umum oleh seorang junior di peringkat ke-7 alam abadi. Penghinaan ini, bagaikan awan gelap yang tebal, menyelimuti hati setiap pengikut sekte setan. Hun Sa telah meminum pil penyembuh, dan bengkak di wajahnya agak mereda, tetapi tanda 5 jari yang jelas masih terlihat samar-samar. Dia tetap diam sepanjang jalan, matanya penuh dengan kebencian dan keinginan membunuh, dan aura penindasan yang terpancar darinya membuat takut para tetua yang menemaninya, yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Master Sekte, seorang tetua kepercayaan akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan hati-hati, kekalahan ini semua karena Chen Ping yang licik dan pengkhianat, yang menabur perselisihan. Jika kita tidak membalas dendam ini, bagaimana sekte iblis 10.000 jiwaku bisa berdiri di surga ke-10? Hun Sa tiba-tiba menghentikan pelariannya, berbalik, dan menatap tajam ke arah sesepuh yang sedang berbicara dengan mata merahnya, membuatnya sangat terkejut hinggalah hampir jatuh dari langit. Balas dendam. Bagaimana caranya aku membalas dendam? Suara Soul Fin serak, seperti amplas yang bergesekan. Aku belum pulih sepenuhnya, dan hampir 30% pasukan elit sekte telah hilang. Meskipun sekte pedang Suantian juga telah menderita banyak korban, dengan Chen Ping yang aneh itu. Di sini, menyerang sekte 10.000 binatang sekarang sama saja dengan masuk ke dalam perangkap. Tetua yang dipercaya itu menelan ludah, kilatan jahat melintas di matanya, lah berbisik, Master Sekte, Chen Ping tahu bagaimana menebar perpecahan, menyebabkan sekte kita dan sekte pedang Suantian menderita kerugian besar. Mengapa kita tidak bisa membalasnya dengan cara yang sama? Oh, tatapan Soul Fin sedikit menyipit. Jelaskan secara detail. Master Sekte, sejauh pengetahuanku, sekte 10.000 binatang bukanlah entitas monolitik. Tetua itu terkekeh sinis, sekte 10.000 binatang memuja manusia binatang berdarah murni,
Tetapi ada juga sekelompok dari mereka yang merupakan keturunan manusia atau iblis yang telah menyatu dengan manusia binatang, dan mereka dikenal sebagai klan binatang fusion. Klan binatang fusion. Solvin mengerutkan kening, dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tepat, sang tetua melanjutkan, konon, karena hukum langit dan bumi, meskipun makhluk-makhluk gabungan ini terlahir dengan fisik yang kuat dan bahkan mewarisi sebagian bakat dan kemampuan supernatural kedua orang tuanya, kecerdasan mereka umumnya belum berkembang sepenuhnya, atau lebih tepatnya, pikiran mereka cacat, dan mereka cenderung keras kepala dan impulsif. Status mereka di Sekte 10.000 binatang rendah dan sering dikucilkan serta didiskriminasi oleh manusia binatang berdarah murni. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan kasar dan rendahan, dan mereka telah lama menyimpan dendam di hati mereka. Maksudmu, kilatan berbahaya mulai terpancar di mata Solvin. Kita bisa diam-diam menghubungi tokoh-tokoh berpengaruh di klan binatang fusion, menawarkan mereka hadiah besar, dan menghasut mereka untuk memberontak terhadap kekuasaan klan binatang berdarah murni seperti Lietian. Sang tetua menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Kita bisa berjanji bahwa selama mereka dapat mengendalikan sekte binatang ribuan, Sekte Iblis Jiwa ribuan milikku akan mengakui status mereka, membentuk aliansi dengan mereka, dan berbagi sumber daya. Bahkan dapat membantu mereka mengimbangi kekurangan intelektual mereka. Para bisman berpikiran sederhana itu telah lama tertindas dan sudah tidak puas. Dengan sedikit provokasi dan dukungan serta janji yang tampaknya kuat, tidak sulit untuk membuat mereka mengambil risiko. Begitu Sekte 10.000 binatang mengalami perselisihan interial, Lietian dan yang lainnya akan terlalu sibuk mengurus diri sendiri sehingga tidak punya energi untuk melawan sekte kita. Saat itu, kita mungkin bisa meraup keuntungan, atau kita mungkin memanfaatkan situasi ini dan merebut Sekte 10.000 binatang sekaligus. Bahkan jika Chen Ping kembali, apa yang bisa dia lakukan melawan Sekte 10.000 binatang yang terpecah belah dan bergejolak? Setelah mendengarkan, Hun Sa terdiam sejenak, lalu senyum ganas dan kejam muncul di wajahnya. Bagus sekali. Ide yang brilian untuk menggunakan metode mereka sendiri melawan merekal rencana ini sungguh cerdik. Solvin menggertakkan giginya dan berkata, lakukan apa katamu. Segera pilih tetua atau murid pintar yang ahli dalam teknik penyembunyian dan sihir, dan kirim mereka dengan harta karun berharga dan janji untuk diam-diam menyusup ke pegunungan 10.000 binatang dan menghubungi para petinggi klan penggabungan binatang. Akan kubuat Lietian itu merasakan pahitnya kebakaran di halaman belakangnya sendiri. Akan kupastikan Chen Ping takkan pernah pergi ke Sekte 10.000 binatang lagi. Baik, Ketua Sekte. Tetua itu menerima perintah itu dan segera berbalik untuk membuat pengaturan. Sebuah konspirasi yang menyasar Myriad Beast Sect terungkap secara diam-diam selama mundurnya Myriad Souls Demon Sect. Setelah Chen Ping pergi, Sekte 10.000 binatang untuk sementara kembali damai. Berita mengenal mundurnya Sekte Iblis 10.000 jiwa sangat meningkatkan moral sekte tersebut, dan Lietian beserta yang lainnya menjadi semakin berterima kasih dan bergantung pada Chen Ping. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang ini, arus bawah sedang terjadi. Di tepi pegunungan 10.000 binatang, terdapat area khusus yang diperuntukkan bagi klan binatang fusion untuk ditinggal.
Lingkungannya relatif tandus, dan bangunan-bangunannya jauh lebih sederhana dibandingkan area inti. Makhluk-makhluk gabungan yang hidup di sini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa setengah manusia dan setengah binatang, sementara yang lain mempertahankan ciri-ciri yang lebih mirip binatang. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki rasa mati rasa, tekanan batin, dan kebencian tersembunyi di mata mereka. Di dalam gua besar, cahaya api yang berkelap-kelip menerangi beberapa sosok yang mengesankan. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang tingginya hampir 3 meter, ditutupi sisik merah tua, dengan kepala yang menyerupai singa tetapi bukan, tanduk tunggal di dahinya, dan ekor panjang yang ditutupi taji tulang yang menjuntai di belakangnya. Saat ini dia adalah pemimpin terkuat dan paling bergengsi di antara Fusion Beast Zenggu. Pada saat ini, di depan Zenggu berdiri dua sosok yang diselimuti jubah hitam, aura mereka tersembunyi. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara menggoda, "Pemimpin cakar tulang, kami sangat memahami situasi. Anda memiliki kekuatan besar, namun dikucilkan dan ditindas oleh ras-ras binatang berdarah murni yang mengaku mulia karena garis keturunan mereka yang tidak murni. Mereka hanya bisa hidup di tanah tandus ini, bahkan mengandalkan amal untuk sumber daya budidaya. Apakah ini adil?" Zenggu tetap diam. Matanya yang besar dan berbentuk lonceng tembaga berkilat dengan cahaya yang kompleks kemarahan, kehinaan, dan sedikit ambisi yang nyaris tak terlihat. Pria lain berjubah hitam menimpal, "Pemimpin sekte kami sangat mengagumi kekuatan dan potensi Qian Fusion Binatang." Dia berjanji bahwa selama pemimpin klan tulang bersedia memimpin rakyatnya untuk bangkit, ambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu, dan kendalikan sekte binatang segudang. Sekte iblis 10.000 jiwaku akan memberikan dukungan penuh sumber daya, teknik kultivasi, status, dan bahkan metode rahasia yang dapat membantumu mengatasi kekurangan intelektual dan menjadikanmu secerdas manusia buas berdarah murni. Kami dapat menyediakan semuanya. Pada saat itu, kalian bukan lagi binatang buas yang inferior, melainkan penguasa sejati sekte 10.000 binatang. Mendengar ini, napas Zenggu menjadi terasa lebih berat, dan tatapan matanya yang liar dipenuhi dengan campuran perjuangan dan kerinduan. Perkataan lelaki berjubah hitam itu bagaikan racun yang paling manis, menusuk tepat ke bagian hatinya yang paling rentan dan penuh kebencian. Untuk mengimbangi kekurangan kecerdasan, suara Zenggu serak dan dalam, dengan suara parau khas binatang. "Bagus." Pria berjubah hitam itu mengiyakan, lalu mengeluarkan pil yang memancarkan cahaya menyeramkan bak hantu. "Ini adalah pil kebangkitan roh, resep rahasia sekte kami. Meskipun tidak dapat sepenuhnya mengubah batasan hukum langit dan bumi, pil ini dapat merangsang potensi hingga batas tertentu, menstabilkan jiwa, dan membuat pikiran pengguna lebih jernih, sehingga lebih mudah memahami misteri teknik kultivasi." Selama pemimpin klan penghancur tulang mengangguk, pil ini, dan masih banyak lagi sumber daya lainnya, akan terus ditawarkan kepada kita. Menatap pil yang bersinar dengan kilau memikat, dan masa depan cerah yang digambarkan oleh pria berjubah hitam, jejak keraguan terakhir di mata Zenggu telah digantikan oleh ambisi yang membara.
Dia teringat akan penghinaan yang diderita oleh rakyatnya, sikap arogan para manusia binatang berdarah murni, dan pembagian sumber daya yang tidak adil. Semua kebencian yang terpendam berubah menjadi api pemberontakan yang membara pada saat ini. Dia tiba-tiba mengulurkan cakar raksasanya yang ditutupi sisik, meraih pil kebangkitan roh, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Sensasi dingin dan menyengat menyerbu ke dalam pikirannya, dan dia merasa pikirannya menjadi lebih jernih, tetapi pada saat yang sama, faktor kekerasan tertentu jauh di dalam dirinya tampaknya juga teraduk. Oke, aku setuju. Bagaimana kau akan mendukung kami? Teriak Zenggu. Pria berjubah hitam itu diam-diam gembira, mengetahui bahwa rencananya sudah lebih dari setengah selesai, langsung berbisik, kami akan menyediakan sejumlah jimat magis yang kuat dan artefak penghancur diri sekali pakai untuk membantu kalian menciptakan kekacauan saat kalian mengaktifkannya dan membunuh para petinggi. Pada saat yang sama, kami akan mengirim orang untuk membuat kekacauan di pinggiran untuk mengalihkan perhatian sebagian pasukan patroli sekte 10.000 binatang. Waktu operasi yang tepat akan ditentukan oleh pemimpin Zenggu, semakin cepat semakin baik, untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Beberapa hari kemudian, di area inti sekte 10.000 binatang, Master Sekte Langit Celah sedang mendiskusikan rekonstruksi dan pertahanan sekte dengan Xiong Tuo, Xian, Ying Wu, dan tetua inti lainnya di aula utama. Serangkaian pergolakan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi sekte 10.000 binatang. Meskipun mereka berhasil memukul mundur sekte iblis, suasana tetap tegang. Senior sudah pergi beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan sekte pedang Xuan Tian. Nada bicara Lai Tian mengandung sedikit kekhawatiran. Kekuatan senior luar biasa dan kebijaksanaannya mendalam, dia pasti akan aman dan sehat. Xi Yan memiliki keyakinan buta pada Chen Ping. Ying Wu sedikit mengernyit, aku merasa gelisah, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tepat pada saat itu, terdengar keributan dan kegaduhan di luar aula, samar-samar bercampur dengan suara benturan senjata dan raungan binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Lai Telan tiba-tiba berdiri, indera keilahannya menyapu aula utama dalam sekejap. Di tepi area inti, api membumbung tinggi ke langit dan asap tebal mengepul keluar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari klan binatang Fusion, dalam berbagai bentuk, menyerbu bagal arus deras yang deras, dipimpin oleh beberapa tokoh misterius yang jelas-jelas tidak mengenakan pakaian sekte binatang ribuan, dan melancarkan serangan terang-terangan terhadap para penjaga klan binatang berdarah murni yang melindungi area intil. Para prajurit binatang buas ini bermata merah dan tampak seperti orang gila. Kekuatan mereka tampak lebih besar dari biasanya, dan mereka kejam dan tak kenal ampun, sama sekali mengabaikan ikatan di antara sesama murid mereka. Dengan memanfaatkan keakraban mereka dengan medan, ditambah dengan jimat-jimat berbahaya dan artefak magis yang disediakan oleh Sekte Iblis, mereka berhasil mengejutkan manusia buas berdarah murni itu. Serangan musuh. Klan binatang Fusion memberontak. Seorang tetua meraung karena terkejut dan marah. Apa? Lai Tian, Xiong Tuo, dan yang lainnya terkejut sekaligus geram. Mereka tak menyangka bahaya tersembunyi di dalam diri mereka akan meletus saat ini. Zenggu beraninya dial, Penatua Xiong Tuo, dengan amarahnya yang membara, langsung bergegas keluar dari aula utama, berubah menjadi beruang raksasa setinggi puluhan meter, meraung dan menyerbu ke dalam pertempuran,
menghancurkan beberapa prajurit binatang terkemuka hingga menjadi daging cincang hanya dengan satu serangan telapak tangan. Akan tetapi, semakin banyak Beast Warrior berdatangan seperti gelombang pasang, termasuk banyak yang kuat. Sosok Zheng Bu muncul di tengah medan perang. Setelah mengonsumsi Killing Dan, kekuatannya tampak meningkat. Energi darah dan energi iblis terjalin di sekelilingnya. Sambil memegang bilah tulang raksasa, ia langsung menyerang Xiong Tuo. Zhenggul sekte ini telah memperlakukan kalian semua dengan baik. Mengapa kalian melakukan tindakan pemberontakan seperti itu? Xiong Tuo meraung, suaranya menggema di seluruh negeri. Apakah kamu memperlakukanku dengan baik? Makhluk seperti binatang itu tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kebencian yang berbisa, itu hanya amal. Hari ini, klan binatang Fusion Ku akan merebut kembali semua milik kita. Bunuh. Kedua sosok perkasa itu langsung beradu. Xiong Tuo memiliki kekuatan yang luar biasa, sementara Zheng Bu tak kenal takut dan bertarung dengan gaya yang menggila. Dengan seorang ahli tersembunyi dari sekte setan yang mengintai di dekatnya, siap untuk melancarkan serangan diam-diam, Xiong Tuo untuk sementara terjerat dan bahkan dirugikan.